Oke, selamat datang di materi pembelajaran daring, yaitu tentang jaringan komputer. Saya harap di pertemuan yang kedua ini, Bapak mengharapkan agar kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan internet. Oke, sebelum masuk ke lebih mendalam, kita akan mengetahui dulu pendahuluannya. Di sini untuk mengetahui tentang jaringan komputer, bahwasanya jaringan itu dapat dibentuk oleh dua buah komputer yang saling berhubungan, yang mana nantinya digunakan untuk mentransfer data dan juga bisa memungkinkan untuk pembagian sumber daya atau resource dari setiap komputer. Contoh sederhananya, kita dapat menggunakan printer dalam suatu waktu, dalam suatu ruangan, yang kita kenal dengan nanti namanya jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu nanti bentuk berdasarkan jarak dan area kerjanya dibagi atas 3, yaitu LAN atau yang kita kenal dengan Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Nah, yang pertama LAN. Apa itu LAN? LAN adalah suatu jaringan komputer yang mana bentuk wilayah cakupannya kecil. Ya, salah satu contohnya adalah wilayah jaringan komputer kampus, gedung, ataupun kantor, dan rumah, bisa juga, ataupun sekolah yang skalanya lebih kecil. Dan jaringan LAN ini biasanya bisa berbentuk peer-to-peer. Peer-to-peer itu biasanya menghubungkan antara satu komputer dengan satu komputer lainnya. Biasanya itu 2 komputer saja. Sedangkan jaringan client to server itu lebih dari 1 komputer. Ya, biasanya ini kita kenal di warnet atau warung internet yang bersifat sebagai jaringan client dan server, mana komputer yang melayani adalah server, sedangkan klien adalah komputer yang dipakai oleh si pengguna. Nah, di sini ada gambarnya, bisa adik-adik lihat beberapa komputer klien. Ya, ini adalah komputer klien server. Ya, nah, di situ ada beberapa klien, ada 5. Kemudian di situ ada 3 yang berfungsi sebagai server, dan satu lagi printer itu sebagai resource, ya, resource sumber daya pendukungnya nanti yang bisa dipakai oleh bersama-sama oleh klien tersebut. Yang kedua adalah bentuk yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, yang mana cakupan wilayahnya agak lebih luas daripada LAN tadi, yang mana lebih canggih juga peralatannya. Nah, di sini ada bentuk MAN, ya. MAN itu metropolitan, biasanya dipakai di wilayah kota, ya. Jadi ada beberapa gedung yang mana masing-masing gedung itu bisa disaling dihubungkan, ya. Bisa adik-adik lihat sekalian, ya. Kemudian WAN, Wide Area Network, yang mana jaringannya ini lebih luas daripada MAN yang kedua, ya, Metropolitan Area Network. WAN ini mempunyai teknologi yang super canggih, ya.
Nah, ini WAN ini yang kita kenal dengan lebih lanjut internet ya, internet yang kita pakai selama ini ya, yang mana bisa dihubungkan ya beberapa kantor cabang, yang mana cabangnya mungkin berbeda wilayah kota ya, ada kota Bandung, Surabaya, Palembang, dan pusatnya itu yaitu di Jakarta, yang mana cabang bisa dihubungkan ke pusatnya yaitu di Jakarta. Nah, kemudian tentunya nanti menggunakan namanya provider ya, internet service provider itu ya, itu nanti kita pelajari nanti untuk pertemuan selanjutnya. Di sini dia menggunakan Telekom Computers ya. Nah, itu adalah ketiga bentuk jaringan komputer. Nah, untuk membentuk ketiga jaringan komputer tersebut, kita akan membutuhkan yang namanya perangkat keras ya, atau hardware untuk jaringan komputer. Nanti ada beberapa perangkat keras yang perlu kita pelajari di sini, yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama network card, repeater, hub, switch, bridge, router, dan yang terakhir nanti modem. Nah, jadi dari ketujuh ya, dari ketujuh perangkat keras hardware ini, saya rasa kita semua sudah mengenal ya. Yang paling terkenal di sini yang terakhir itu modem, yang mana kita pakai sehari-hari selama ini ya, apalagi proses pembelajaran daring ini sangat perlu ya untuk koneksi ke internet, yaitu modem. Nah, sebelumnya ke modem, tapi ada perangkat-perangkat lainnya, yaitu mulai network card, router, dan sebagainya sampai router. Ini digunakan juga untuk jaringan komputer yang skala besar nantinya ya. Nah, network card itu adalah fungsinya yaitu mengontrol komputer ya saat mengirim data ke jaringan. Nah, jadi ini harus dimiliki oleh setiap PC ya, harus dimiliki oleh setiap komputer ya. Apabila dia menggunakan jaringan komputer yang berbentuk kabel ya, tentunya nantinya ya, atau yang kita kenal dengan Ethernet card juga ya, bisa juga dikatakan orang Ethernet card atau LAN card. Yang kedua, repeater. Nah, repeater ini biasanya berfungsi untuk memperkuat sinyal ya, sinyal. Karena ada kalanya nanti ya pelemahan sinyal itu terjadi ya. Jadi digunakanlah repeater ini untuk memperkuat sinyal. Hub ya, hub ini ya, ini sudah jarang dipakai oleh masyarakat luas ya, yang mana perangkat ini kurang optimal ya, tapi masih ada aja sekarang orang menggunakan hub, yaitu menghubungkan antar komputer atau klien. Switch. Switch ini adalah pengembangan lebih lanjut yang lebih bagus daripada hub tadi ya, yaitu fungsinya hampir sama ya seperti hub ya. Bridge. Bridge ini adalah yang digunakan untuk menghubungkan ya. Yang namanya bridge ini kalau bahasa Indonesia kan jembatan yang menjembatani ya. Jadi dia digunakan untuk menjembatani beberapa jaringan atau menghubungkan satu port dengan port lainnya dengan alamat tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat bentuknya memang di sini hampir-hampir mirip ya. Yang ini bridge ini menggunakan wireless ya, WiFi. Kemudian perangkat keras yang berikutnya itu router. Ya, router inilah perangkat yang paling sering dipakai sekarang, yaitu perangkat yang optimal ya, pintar ya. Kalau dibilang masyarakat switch yang pintar ya, switch yang pintar, yaitu dia dapat menentukan rute tercepat dari suatu paket data dan mampu mengidentifikasi alamat IP suatu komputer. Nah, yang terakhir adalah yaitu modem.
Modem itu sebenarnya singkatan daripada modulator demodulator. Ya, fungsi modem itu menerjemahkan sinyal dari digital ke analog dan mengembalikannya kembali ke dalam bentuk digital. Nah, modem juga bisa menggunakan saluran telepon yang kita sebut dengan dial-up modem. Ini dial-up modem ini dulunya yang dikenal dengan Telkomnet instan ya. Sekarang udah mulai tidak digunakan lagi karena perkembangan zaman dan teknologi ya. Nah, jadi inilah ada 7 perangkat keras yang digunakan untuk membangun suatu jaringan komputer. Oke, Bapak rasa itulah dulu penjelasan dari Bapak. Saya harap anak-anak sekalian dapat mempelajari dan membacanya lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.